Menurut aku challenge-nya hari ini lebih di arah mie Acehnya ya, karena this is my first time trying mie Aceh, dan untuk nailing all of the flavor lumayan susah. Saat nunggu presto, karena prestonya harus kurang lebih 30-40 menit, aku bikin bumbu dasar untuk hidangan soto dan juga bumbu dasar untuk hidangan mie Aceh. Kunci paling krusial di masak soto Betawi ini ada di dagingnya sendiri, di mana harus presto secara lama dan juga menggunakan amount of rempah-rempahan yang sesuai biar rasanya bisa spot on. Hidangan dari Icon Kuliner ini pastinya hidangan yang sangat ciri khas ya kan, dari kotanya masing-masing atau dari budaya masing-masing. Yang Betawi pastinya ada soto Betawinya dan juga hidangan mie-nya hari ini khas Aceh. Untuk soto Betawinya, aku akan coba elevate untuk serve 2 different texture of beef pakai sengkel dan rib eye. Tapi kalau kuahnya, aku mau coba buat bikin seotentik mungkin. Kalau dari soto Betawinya, sebenarnya sih nggak terlalu susah. Jadi aku nanti bakal ada daging yang aku presto supaya empuk, tapi aku bakal juga ada daging rib eye supaya ada different texture dagingnya. Dan untuk kuahnya mau aku jadiin saus. Bumbu putih tersebut aku blend semua dan aku langsung tumis, masak sampai dia tidak langgeng. Oke, Cheryl, Hai, Chef. kamu dapat keuntungan tadi sudah dipakai? Sudah, tadi saya sudah bertanya jawab langsung dengan bapaknya dan kebetulan saya juga sering chef makan soto dari Pak Haji Umar ini? Ya, saya Oh, sudah. Ya. So, tadi yang kamu tanyakan ke Pak Umar apa? Tadi di awal saya lebih menanya ke pemilihan dari dagingnya sendiri, chef, prosesnya bagaimana dan beberapa bumbu dasar yang perlu digunakan, dan juga beberapa soto Betawi kan ada pengaplikasian penggunaan susu atau ini hanya santan saja kayak gitu, chef. So, oke, Cheryl, good luck. Thank you so much, chef. Aku setuju banget kalau misalnya kunci dari soto Betawi itu ada di kuahnya. So I really have to nail the flavor and also the consistency. Guys, ingat, 2 ikonik hidangan, waktu kalian tinggal 60 menit ya. Ya, chef. Yes, chef. Karena kepitingnya ternyata masih gerak-gerak dan masih hidup, jadi aku harus tidurin dulu di air es. Suatu lagi nunggu bumbu putih dimasak, aku langsung fokus untuk mengerjakan bumbu merah dengan banyak ingredients. Selagi menunggu kedua bumbu matang, aku langsung potong rib eye-ku yang nantinya buat soto Betawiku. Jadi tadi aku bikin base-nya langsung sekali, tapi aku bagi 2 setengah. Ini yang kuning buat bumbu soto Betawinya, sama yang merah ini buat bumbu Acehnya. Gimana, Sean? Chef, Bikin apa? mie Acehnya saya tadi combine crab sama lobster untuk jadi filling ravioli. Nah. Untuk bumbunya tetap sama Oke. kayak di depan. Nah, kalau misalnya untuk Untuk soto Betawinya, saya tadi udah ada daging yang lagi di presto sama daun jeruk, daun salam. Nanti kuahnya mau saya jadiin saus sama di-serve dengan acar dan sambal mentahnya. tapi rasanya bumbunya kan harus khas ya. Iya. Nah, kalau misalnya buat Pak ini bumbu khasnya itu yang membuat sotonya itu apa, Pak? Khas. Itu apa, kapulaga sama bintang. Nah, Kapulaga sama Bintang. bintang. Oh, star anise ya. Oke. awas kamu nggak Thank you, gitu. Chef. Thank you, Chef. Dengerin komentar Pak Umar sih sebenarnya aku lumayan confident dengan spices yang aku pilih. Tapi kayaknya kunyit aku kebanyakan deh. Jadi soto aku tuh agak kuning. Sembari membuat the real authentic dish, aku tetap menggunakan sampel makanan dari Pak Umar dan juga Bu Ratna yang awal untuk aku coba while cooking it. Pak, selamat datang di Galeri Master Chef Indonesia. Ini kan makanannya bakal beda, tapi ciri khas rasa yang dicari sebenarnya untuk hidangannya itu apa, Pak? Ya rasa gurihnya. Gurihnya apa aja yang bikin khas soto Betawinya Yang Bapak? bikin khas gurihnya di kuahnya itu ya. Kaldunya ya. Kaldunya ya.
Oke Pak, dari tadi lihat ketiga-tiganya sempat mampir kan? Iya. Kalau dilihat tadi dari visit, dari mampir ke bench mereka, yang paling kira-kira mendekati, kira-kira ya, yang perempuan itu. Cheryl ya. Oke. Interesting. Karena beliau juga dapat waktu 5 menit ya dengan Tadi Omar. Dan tadi juga pas kita visit ke Cheryl, Ya. dia bilang dia pengen keep it authentic. Otentik ya. Dia tidak mau terlalu Betul. banyak modifikasi. Oke. Sisa waktu kalian untuk membuat kedua hidangan, sisa 45 menit. Chef. Enak? Ini very good, Chef. Very good. The soto aku sering makan juga. Oh sering makan? Iya, kalau sotonya. Yang mie-nya belum, tapi it's really good. Aku sengaja ngerubah mie-nya untuk dijadiin ravioli supaya aku bisa nunjukin more teknik. Arshan, Halo Chef. sudah sampai mana ini prosesnya? Ini lagi kuah soto Betawinya. Dagingnya lagi di presto tadi dari awal, mau taruh terakhir aja supaya tetap empuk. Kuah buat mie-nya, tapi mungkin mie-nya aku mau ganti dikit, saya bikin mie sendiri. Kepiting sama lobsternya mau dijadiin kayak ravioli gitu. Aduh, Chef Renata kayaknya mikir aku so ide banget mie-nya dijadiin ravioli, tapi semoga aja flavornya masih bisa mendekati contohnya ya. Terserah kamu mau modifikasi seperti apa, yang penting kalau rasa dasar dari itunya hilang. Hey, Thank you. gimana Bu? Meyakinkan nggak? Kayaknya enggak ya? Kayaknya kebanyakan gaya ya dia ya? Setelah di visit juri sama Ibu Ratna, sebenarnya aku mulai agak kurang confident sih sama konsep raviolinya aku. Saya mau ngomong sama Bu Ratna, boleh nggak? Karena soto Betawi aku lumayan looking good, akhirnya aku menggunakan my other 5 minutes untuk ngobrol sama Bu Ratna. Halo Mbak Bu, Cheryl. apa kabar? Bu, saya tadi udah cobain, enak. Kayaknya mie Aceh ini ada kacangnya, karena aku pas rasain ada nutty flavor yang cukup manis, bisa jadi kacang, kecap manis, dan juga ada kunyit. Saya mau nanya, apa ini ada kayak kacang-kacangannya ya Bu? Ada. Itu tadi dikooperasikan dengan bumbu dasar oren. Ibu pakai kunyit, ada jinten. Aku berusaha tunjukin spices-spices yang aku udah punya, dan ternyata cukup on track, dan Bu Ratna menjawabnya cukup dengan terbuka juga. Itu jadi intinya mie itu harus masuk bumbunya gitu. Oh iya. Nggak bisa mie itu cuma diaduk-aduk aja. Iya. Justru khasnya kan di situ. Jadi mie-nya waktu kita sesep tuh ada rasanya. Iya. Oh benar. Ternyata mie Aceh itu lumayan menarik ya cara membuatnya. Biasanya kan mie goreng dibuat di high heat dan dimasak secara cepat, tapi sebaliknya mie Aceh ini dimasak di low heat dan secara perlahan. Pekat warna coklat kayak gini berarti dari kacang sama ada kecapnya, ada toge. Kecap sedikit, nggak boleh terlalu manis ya. Kunci masakan Aceh tidak boleh Saya terlalu orang manis. Surabaya, jadi kalau cocok. masakan itu kayak agak-agak manis kan, tapi nanti saya keep in mind Enggak, ini buat iya. patokan. Ternyata mie Aceh sendiri tuh flavor profile-nya nggak boleh terlalu manis. I think this is gonna be a challenge for me karena secara aku orang Surabaya, jadi kalau makan sesuatu tuh suka yang manis-manis. Waktu aku nyobain soto Betawiku, wah, itu enak banget, flavorful, dagingnya kerasa, rasanya juga kerasa gurih. Guys, waktu kalian tinggal 30 menit. Yes, Chef. Make it nice, make it delicious. Tiga 30 menit terakhir, aku ngeblend sebentar mie-nya, yang nantinya bakal aku stir-fry bareng dengan bumbu merahku. Semoga 30 menit bumbunya masih bisa ngeresep dan tetap bisa enak sih. Melihat Palito dan Arshan, sebenarnya mereka cukup tenang saat memasak. Tapi tenang itu apa mereka bisa jadi kebingungan ya? Kayaknya yang bakal kesulitan
dua-duanya sih sebenarnya, karena ini makanannya turun-temurun ya kan. Tadi Bu Ratna sendiri bilang bahwa di mie-nya tuh ada 22 macam spices yang dipakai. Jadi, aku sendiri juga sambil menebak-nebak ya kan. Tapi tadi our little session yang ada di sini 5 menit sangat membantu dan hopefully bisa bikin rasa yang sesuai. Menurut aku challenge-nya hari ini lebih di arah mie Acehnya ya, karena this is my first time trying mie Aceh dan untuk nailing all of the flavor lumayan susah. Kepitingnya sudah matang direbus, aku langsung tumis dengan bawang dan juga bumbu merahku supaya lebih flavorful. Oke guys, sisa waktunya tinggal 15 menit. 12 menit terakhir, aku ingat aku harus buat sambal. Jadi aku langsung aja ngeblender sambal dan aku bikin sambal mentah. Untuk hidangan mie Aceh ini sendiri, aku mau elevate di platingnya dan juga memberikan kondimen-kondimen seperti fresh salad on the side biar rasanya lebih balance and enak. Cheryl, Ya Chef, gimana? Udah sampai mana proses? prosesnya sekarang saya tinggal final seasoning buat both the noodles dan juga soto betawinya. Terus gimana? Ada yang kamu ubah sedikit pun? Hari ini Ada kondimen tambahan? kondimen tambahannya tadi kan tetap ada acar, ada belinjo. I wanna keep it traditionally tapi lebih ke arah tadi beberapa potongannya saya bikin seperti julienne chef untuk acarnya dan juga. Well, semoga tidak mengecewakan ya. Thank you chef, thank you ya Pak. Aku langsung kepikiran untuk menggunakan daging sapi yang aku presto untuk soto dan menggunakan sebagian untuk dimasukkan ke mie Aceh. Ini aku sekarang udah mungkin 80% ya, ini pastanya udah jadi. Tinggal dagingnya yang aku ada yang mau bakar dikit supaya buat flavor, tapi harusnya cukup lah waktunya. Tidak lupa juga, aku langsung goreng emping buat nanti pelengkap di soto betawiku. Reason why aku ngambil daging kepitingnya keluar dari cangkang kan karena itu hidangannya mie. Jadi kalau aku bayangin makan mie itu langsung aja satu hap dapat semuanya, nggak usah ngeluarin lagi daging kepitingnya. Waktu aku nyoba mie Acehku, menurutku enak sih. Cuma memang agak sedikit berbeda dengan contohnya, tapi I just take it is a good dish. Rasa dari mie Aceh aku sendiri sebenarnya rasanya udah enak sih. Tapi to compare it sama punya Bu Ratna, emang punya dia spicesnya lebih kuat dan baunya tuh kayak lebih strong gitu. Untuk tekstur beef yang kedua, aku ambil rib eye steak yang aku olesin dengan bumbu sotonya dan aku grill supaya itu dapat smoky flavornya. Guys, waktu kan tinggal 5 menit. Yes, chef. Di 5 menit terakhir, mie aku masih slowly cook karena aku bener-bener mau bumbunya tuh meresap. Aduh, sebelum aku plating, aku cobain semua elemen aku dan ini sama sekali rasanya nggak kayak soto Betawi. Ini kayak soto kuning. Aku serve mie Acehnya di atas daun pisang karena menurut aku secara estetik lebih kelihatan cantik dan juga represent makanan Nusantara. Ibu, welcome di Galeri Master Chef Indonesia. Terima Tadi saya udah kasih. cicipin mie Acehnya, enak Mantap. sekali ya, Terima kasih. Pedasnya pas. Pas, bumbu gurihnya itu pas gitu ya. Kaldu kepitingnya juga. Nah, itu dia. Rasa Tapi emang seafoodnya ya. pasangannya sama si acarnya itu emang Wah. selalu Iya. selalu ini ya, emang Wajib on ya. point. Wajib Iya, ya, Bu? wajib. Jadi ada wajar. 12 outlet itu di mana aja? Terutama di mall beberapa ya. Oh, oke. Nah, Ibu masih masak sendiri atau Sudah ada. udah ada yang tapi masih monitor? Oh masih, Oh, harus. harus. Katanya punya resto itu kan seperti Ngomong membesarkan anak. Iya. Harus sering ditengok. Anaknya udah 12 sekarang ya. Nah, ini ada bumbu rahasia nggak ini, Bu? Intinya sih seperti umumnya masakan Aceh, bumbu mie Aceh juga termasuk bahwa dia tuh harus kayak rempah aja. Yap. Kita tuh pakai sekitar 22-an Rempah. ingredients 22 ya. rempah. Mie Aceh tuh bumbunya udah mirip dengan gaya kari ya. Yes.
kari kambing gitu kan juga bumbunya banyak. Kita mau cicipin? Oke dong. Ayo. Iya, oke. Yuk, mari kita cicipin bentar lagi. Kesulitan di challenge kali ini yaitu benar-benar gimana cara kita harus menyamakan flavor dari soto Betawi dan juga mie Acehnya. Ya, mudah-mudahan aja masih berkenan untuk juri dan juga Pak Umar dan Bu Ratna. Sisa waktu kalian tinggal 30 detik. Sebenarnya overall aku lumayan puas karena sampai detik terakhir pun aku tetap pushing myself. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop.